Baik, Kak. Halo, Mbak. Selamat siang. Oke, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Hmm, Gini ya, Kak. Biasa aja sih, karena kayak panas banget kan Iya, hari iya, ini. benar-benar hari ini panas banget ya. Terus kita, tapi keren sih, Mbak. Mbaknya bisa sampai sini dan bertemu dengan saya dan kayak masih semangat gitu loh di panas-panas hari, apalagi puasa, ya kan? Mbaknya puasa hari ini. Oke. Sebelumnya kita mungkin kenalan dulu aja ya, Kak ya. Perkenalkan, nama saya Nina. Ini. Nah, Mbaknya bisa panggil saya apa aja. Kalau Mbaknya namanya? Oke. Oke, halo Mbak Rista. Eh, tapi sehat ya Mbak Rista hari ini ya? Ah, iya, sehat. Alhamdulillah, walaupun panas-panas terus puasa, tapi alhamdulillah sehat. Jadi walaupun lemas, tapi tetap semangat, ya kan? Ini, oh iya, benar sekali. Semangatnya sangat membara ya Mbak Rista ini. Ini tadi Mbak Rista sedang dari kegiatan apa atau dari mana? Oh gitu. Emang emang nggak ada kegiatan langsung ke sini. Tadi hari Minggu ya Kak ya. Oh iya, nggak ada kegiatan yang weekend ya. Jadi nggak ada kegiatan apa-apa. Tapi Mbak Risa kesibukannya apa akhir-akhir ini? Oh kuliah. Di semester sekarang semester? Oh semester 4. Mbak Risa semester 4 di Oh di UM. Oh gitu. Wah sulit sekali ya Mbak Risa ya. Oh biasa aja. Tapi kalau menurut saya itu sulit sih Kak. Tapi ya, oh iya, jadi memang pilihannya emang akuntan, mau ke akuntan. Langsung keterima ya di UM. Akuntansi UM susah loh Kak itu maksudnya. Iya, jadi Mbak Risa ini salah satu orang yang beruntung, apalagi SNBP, ya kan. Sekarang udah di semester 4, gimana nih seragam-seragamnya udah ada apa belum? Udah mulai mikir-mikir skripsi atau belum? Udah mikir skripsi apa belum? Oh gitu. Ya, 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 ya. Sama-sama saya dulu juga semester 4 juga udah metopen. Jadi udah mikir pusing-pusing, sudah cari judul gitu ya. Bener banget. Berarti sedikit lagi. Sedikit lagi berarti sempro nih. Amin. Oke, kita tadi udah bincang-bincang. Dan Mbak Resta sepertinya juga sangat semangat hari ini. Kalau boleh tahu, Mbak Resta sebelumnya sudah pernah ikut sesi konseling atau belum? Hmm. Oh gitu. Oh, jadi ini pertama kali ya. Oke, nggak apa-apa banget. Jadi dan nggak apa-apa, santai dan jangan takut di sini. Pokoknya sesi konseling ini tuh kayak santai aja kak. Nanti nanti Mbak Resta di sini tuh sebagai konseling, saya sebagai konselor. Nah, konselor itu buat apa sih? Nanti saya akan mendengarkan seluruh seluruh cerita yang mau Mbak Resta sampaikan ke saya tanpa saya nanti nggak ada judge ataupun uh, hal yang seperti itu. Pokoknya nanti Mbak Risa bisa uh, cerita secara leluasa apapun yang ingin cerita nggak usah ada ditutup-tutupi, jangan malu pokoknya. Terus di sini Mbak Rista sebagai konselor itu bisa menceritakan segala hal yang ingin diceritakan yang sudah dipendam selama ini. Apalagi ini pertama kali konseling ya. Jadi sepertinya Mbak Rista akan banyak hal yang ingin diceritakan kepada saya gitu. Oke, dan juga di sesi konseling ini tuh banyak ini asas-asas seperti keterbukaan. Keterbukaan itu Mbak Rista tadi harus menceritakan semuanya. Nanti saya juga karena Mbak Rista juga terbuka, nanti saya juga terbuka terkait pendapat saya dan apa yang pengalaman-pengalaman yang mungkin kita punya pengalaman yang sama itu Mbak Rista. Jadi nanti di sini kita bisa saling terbuka. Terus ada juga asas kerahasiaan. Jadi tidak akan ada yang menyebarkan cerita Mbak Rista kepada siapapun. Hanya ada saya Mbak Rista dan Allah yang tahu gitu. Jadi nggak akan tersebar kemana-mana. Mbak Rista nggak usah takut. Tapi nanti kalaupun uh, perlu tindak lanjut ataupun yang lainnya itu atas persetujuan Mbak Risa sendiri. Jadi kalau Mbak Risa setuju saya bercerita kepada siapa untuk menyelesaikan masalah ini itu baru diperbolehkan. Gitu. Oke, juga terkait waktu Mbak Rista. Jadi kalau waktu ini di sesi konseling itu ada batasan waktunya. Jadi nanti biar kita tidak terlalu lama di sini, tidak terlalu bosan. Nanti Mbak Rista udah bingung mau cerita apa. Nanti jadi di sesi konseling ada waktu 45 menit.
Nah, karena Mbak Risa sudah setuju, nanti dengan waktu 45 menit ini kita akan menyelesaikan sesi konseling ini. Tapi jangan ragu, kalau masih ada lagi yang ingin diceritakan itu bisa di sesi selanjutnya Mbak Risa, nanti ada sesi selanjutnya gitu. Jadi apa? Oke. Mbak Risa ini sudah siap untuk bercerita atau masih pengen ngobrol-ngobrol? Oke, siap. Oh iya, saya izin membawa catatan ya Mbak Risa, karena biar apapun yang kita Mbak Risa nanti bisa saya catat dan sesi konseling ini lancar dan terstruktur gitu. Nah, selanjutnya agar Mbak Risa sudah siap nih. Sekarang mungkin Mbak Risa bisa cerita dan ya meluapkan kira-kira Mbak Risa datang ke sini tuh dengan tujuan apa sih, pengen apa sih gitu, terus ada cerita apa sih? Aku pengen Oh gitu. Masih itu aku tuh takut ngomong di depan banyak orang Gitu. kelas aku Jadi pembahasan Mbak Risa itu ya sekarang. Jadi pada saat di kelas, pokoknya perasaan di kelas saat diskusi itu Mbak Risa merasa kayak takut dan ngomong dan kayak aku nggak mau ngomong di kelas saat diskusi terus presentasi. Kalau pada saat presentasi itu juga Mbak Risa juga takut ya perasaannya. Oke. kayak pas waktu buat makalah aku tuh sering banget gak pede sama materi aku tahu kak, kayak nanti kalau salah gimana gitu. Oke, jadi nanti di konseling ini tuh kita akan lebih memahami situasi apa sih yang membuat Mbak Risa itu nggak percaya diri, terus merasa takut, terus kita bisa sama-sama untuk mencari cara agar Mbak Risa nanti bisa menghadapinya dengan cara yang lebih baik gitu. Oke, kita kembali lagi masalahnya tadi Mbak Risa ya. Katanya kan Mbak Risa nggak percaya diri, terus takut untuk berpendapat pada saat berdiskusi, terus ini pada saat presentasi juga gugup. Nah, kira-kira situasi Mbak Risa bisa ceritain nih situasi spesifiknya nih pada saat kayak gimana sih, pada situasinya kayak gimana pada saat itu? Pada situasi diskusi atau ada yang tanya terus dijawab sama kelompok, terus gitu kayak moderatornya bilang apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi apa enggak atau bertanya lebih lanjut terkait pertanyaan ini gitu. Nah sebenarnya saya tuh punya kayak kadang tuh saya kayak emang gini ya, bukannya gini, terus kayak oh kalau gitu kayak gini ya, gitu-gitu loh, kayak saya tuh ada pikiran gitu kayak pengen tanya lebih lanjut, kadang pengen nyanggah, kadang juga pengen nambahin gitu kan, tapi aku tuh nggak berani, aku takut kayak wih nanti kalau ternyata apa yang tak omongin itu salah, terus kayak teman-teman jadi kayak iya apaan sih tiap bodoh gitu gimana kan aku malu gitu kak. Mbak Risa itu sebenarnya pengen berpendapat, pengen menyanggah, pengen ngomong, tapi pengen tanya lagi gitu. Tapi Mbak Risa kayak takut dan takut ditertawakan sama orang lain, takut gak nyambung, takut dikira bodoh tadi seperti yang dibilang tadi ya. Oke. Jadi setelah berpikiran kayak gitu, Mbak Rista memilih untuk diam saja gitu ya. Oke. Nah, pada saat pada saat situasi tadi nih, pengen berpendapat, tapi takut dikira bodoh dan lain-lain. Nah, kira-kira perasaannya Mbak Rista pada saat waktu itu tuh gimana? Perasaannya iya hadir dalam dia. Oke. Jadi salah tadi. Apa ini saya ulang lagi Mbak Rista pertanyaannya. Apa yang biasanya terlintas di pikirannya Mbak Rista ketika Mbak Rista tuh ingin berbicara tapi malah memilih diam? Terlintas di pikiran Mbak Rista pada saat aku pengen ngomong tapi nggak jadi, akhirnya diam. Oke.
Oke, jadi Mbak Rista itu kayak ada pikiran bahwa nanti itu akan salah gitu ya. Oke, itu ya intinya ya. Nah, pada saat itu muncul, pikiran itu muncul kayak enggak, aku harus diam, aku nanti salah kalau ngomong, nanti terlihat bodoh di depan teman-teman. Nah, itu perasaan Mbak Rista. Heeh. Deg-degan gitu ya, Kak ya. Heeh. Kalau gini gimana? Gitu-gitu loh kan. Gitu. Itu kayak gitu loh kayak Jadi merasa bingung mau ngapain, terus kayak ketemu sendiri. Oh ya, padahal pengen meluruskan, padahal pada tapi nggak bisa karena ketakutan tadi. Jadi itu yang membuat Mbak Risa merasa gelisah gitu ya. Nah, untuk melampiaskan rasa gelisah itu tadi Mbak Risa biasanya ngapain tuh? Kayak gitu. Oke, jadi Mbak Risa melampiaskannya dengan hal-hal yang lain kayak scroll TikTok mungkin atau ngobrol sama temen gitu ya Mbak Risa ya. Oke. Baik, jadi ketika kesempatan berbicara muncul, kamu memiliki perasaan bahwa Mbak Resta ini akan salah dan terlihat bodoh. Kemudian Mbak Resta tuh ngerasa gelisah tadi, gugup dan akhirnya memilih untuk diam. Bener ya Mbak ya, kayak gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Resta karena sudah menceritakan pengalaman Mbak Resta secara jujur dari cerita yang disampaikan oleh Mbak Resta tadi. Tampaknya ada pikiran-pikiran tertentu nih yang muncul ketika Mbak Risa itu dalam situasi tadi diskusi di kelas, ya kan? Nah, itu pikiran-pikiran yang muncul dan kayaknya itu harus diubah gitu. Nah, dari situ pikiran itu ternyata hal itu membuat Mbak Rista tidak percaya diri dan takut untuk berbicara di depan umum. Oke, nah pada hari ini kita akan mencoba nih melihat pikiran-pikiran tersebut lebih dekat. Apakah Mbak Rista bersedia? Oke, nah tadi kan Mbak Rista bilang nih kalau takut salah, takut terlihat bodoh di depan teman-teman. Nah, menurut Mbak Rista, apakah pikiran tersebut tuh selalu benar sih? Nah, apa kan tadi Mbak Rista bilang kalau sebenarnya enggak. Situasinya seperti apa? Apakah Mbak Rista itu juga pernah sebenarnya berpendapat? Dan itu benar dan diapresiasi oleh teman-teman. Hmm. Nah, iya. Kayak, oh iya benar, kayak gitu. Ada yang satu pikiran dengan Mbak Rista, begitu ya? Oke, menarik. Oh gitu. Jadi sebenarnya Mbak Rista itu juga punya pemikiran yang bagus, bahkan juga divalidasi oleh teman-teman. Benar begitu ya? Jadi kalau begitu, apakah mungkin eh, pikiran bahwa Mbak Rista pasti salah itu belum tentu benar? Mungkin apa enggak? Iya, betul. Jadi Mbak Rista itu tidak selalu salah dan pikiran yang terlintas saya pasti salah itu tidak benar, tidak selalu benar. Begitu. Sekarang saya mau tanya Mbak Rista, jika teman Mbak Rista nih mengalami hal yang sama dengan Mbak Rista, dia takut bicara, dia takut terlihat bodoh, apa yang akan Mbak Rista katakan nih kepada teman Mbak Rista ini? Contohnya saya deh, saya dulu juga pernah tahu kayak gitu. Saya pikir Mbak Rista juga pasti sering melontarkan kata-kata itu kepada teman Mbak Rista yang ingin berpendapat. Iya. Oke oke oke. Jadi eh, kenapa Mbak Rista menyarankan dia untuk mencoba? Terus eh, kalau dia merasa kalau tapi nanti salah nih, tapi enggak
Tapi itu kan belum tentu salah ya menurut saya. Jadi harus dicoba. Betul sekali. Oke, jika pada temannya Mbak Resta tadi aja Mbak Resta percaya kalau itu belum tentu salah, apakah ada kemungkinan juga yang sama juga seperti itu berlaku untuk diri Mbak Resta? Oke, tapi Mbak Resta sudah sangat saya apresiasi, sudah kayak percaya dirinya sudah mulai muncul nih dengan hal itu. Jadi Mbak Resta bisa mencoba dahulu, dan belum tentu semua yang akan dipendapatkan di luar disampaikan oleh Mbak Resta itu belum tentu salah, ya kan? Oke. Dari percakapan kita tadi Mbak Resta, itu sudah terlihat bahwa sebenarnya Mbak Resta itu punya kemampuan untuk itu, untuk berdiskusi, untuk presentasi di depan kelas. Hanya saja ada pikiran saya pasti salah. Itu pikiran saya pasti salah. Itu membuat saya pasti salah, saya pasti nggak jelas, nggak nyambung, bodoh. Kayaknya nggak kayak gitu. Nah itu yang membuat Mbak Rista itu meragukan diri Mbak Rista sendiri, jadi nggak percaya diri. Oke, sekarang kita akan mencoba cara yang bisa membantu Mbak Rista ini ketika pikiran negatif Mbak Rista itu muncul, dan itu akan menjadikan pemikiran itu menjadi positif. Nama tekniknya itu self instruction training. Dari bahasanya sudah tahu ya Mbak Rista ya. Nah, betul. Nah, dari sini misalnya nih kayak gini. Saya bisa mencoba. Pendapat saya juga satu nih, saya bisa mencoba. Yang kedua, pendapat saya juga berharga. Yang ketiga, tidak apa-apa jika belum sempurna. Juga berharga. Dan tidak apa-apa belum sempurna. Oke. Nah, menurut Mbak Reza dari 3 kata itu mana yang paling cocok sama Mbak Reza? Nah, itu bisa ditanamkan dalam diri Mbak Reza. Ya ditanamkan. Nah, Mbak Reza pasti punya catatan kan setiap di perkuliahan. Nah, di depan bukunya itu Mbak Reza bisa tulis, saya harus mencoba walaupun itu belum sempurna. Ataupun bisa di laptop juga dijadikan wallpaper. Gitu. Boleh juga. Boleh, tapi kayaknya nggak perlu ya Mbak Esa kalau di TV. Oke. Coba sekarang Mbak Risa coba ngomong lagi yang itu tadi sekali lagi ya. Ya, oke. Oke, gimana perasaan Mbak Risa setelah ngomong itu tadi ya? Bagus, kalimat itu tadi bisa kamu baca, bisa kamu ingat-ingat di dalam otakmu pada saat diskusi, pada saat mau presentasi, sebagai penyemangat kamu dan motivasi kamu, gitu ya Mbak Resta. Oke, hari ini kita sudah mencoba nih Mbak Resta memahami situasi yang membuat Mbak Resta itu ragu untuk berbicara di depan kelas. Kita juga sudah melihat bahwa pikiran negatif yang muncul dari dalam pikiran Mbak Resta itu belum tentu benar, gitu ya. Sudah bisa dipahami ya tadi Mbak Resta. Sudah. Dan kamu juga bisa, Mbak Resta ini juga bisa memberikan instruksi positif seperti itu tadi. Aku bisa. Oke, kepada diri Mbak Resta sendiri. Ya. Jadi ternyata keraguan Mbak Resta atau rasa tidak percaya diri Mbak Resta itu berawal dari pikiran negatif yang Mbak Resta pikirkan. Seperti tadi, saya nggak bisa, saya salah, saya bodoh, saya pasti nggak jelas, pasti itu nggak benar. Itu yang membuat Mbak Resta nggak nyambung, apalagi. Nah, untuk beberapa hari ke depan, coba gunakan kata-kata itu tadi ketika Mbak Risa itu merasa ragu dan nggak percaya diri. Tapi Mbak Risa itu juga nggak perlu pada saat berpendapat itu langsung ngomong yang panjang lebar. Kayak kadang kan kita kayak lihat orang kok dia bisa ya ngomong panjang banget. Itu bersumber dari mana ya? Otaknya kok bisa ya kayak gitu? Ya kan? Nah, Mbak Risa tuh nggak perlu langsung kayak gitu. Nggak perlu
berbicara panjang seperti orang lain atau seperti teman-teman barista. Cukup dengan latihan berpendapat aja, kayak iya saya setuju karena saya punya pengalaman ini mungkin kayak gitu, nggak panjang itu kan. Contohnya kayak berpendapat ini aja deh, iya saya setuju gitu. Iya harus diomongin biar 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 Mbak Risa itu bisa mencoba itu tadi gitu. Nah, oke, karena sepertinya juga sudah Mbak Risa sudah meluapkan segala hal yang sudah dirasakan oleh Mbak Rista tadi. Kira-kira apa sih yang Mbak Rista enggak, apakah masih ada yang ingin diceritakan dari Mbak Rista sendiri atau ingin kayak dikasih tahu gitu ke saya belum tahu nih tentang hal ini, itu ada nggak? Sudah. Iya ya benar-benar. Ya susah gitu aja kan. Ya udah cerita orang mereka itu udah ngerasa lega. Kita udah ngerasa lega juga ya. Berarti ada insight atau hal baru yang didapatkan dari sesi konseling ini. Nah, kira-kira apa sih yang Mbak Risa dapatkan dari sesi konseling ini? Aku jadi kayak tahu kalau selama ini apa kayak sedih sendiri, gelisah sendiri, terus kayak apa ya, takut itu jadi dari diri aku sendiri ya. Yang tadi aku nggak benar itu. Oke, jadi tidak harus selalu mempercayai isi pikiran Mbak Rista, jadi harus perlu dieksplorasi lagi ya Mbak Rista, dan jangan lupa untuk menulis kata-kata yang tadi di dalam buku. Bisa aku dan terus diingat ya Mbak Rista, pokoknya harus semangat. Nah, karena waktunya sudah 45 menit seperti yang kita setujui tadi, dan kayaknya Mbak Rista juga udah nggak ada yang ingin diceritakan, mungkin kita bisa ngobrol terkait ini aja Mbak Rista untuk sesi lanjutannya nanti. Kira-kira Mbak Rista mau melanjutkan, karena masih ada teknik-teknik yang perlu saya implementasikan nih ke Mbak Rista, dan saya perlu melihat perkembangan Mbak Rista setelah punya motivasi tadi itu dari diri Mbak Rista tuh udah mau diskusi apa belum. Nah, saya perlu tahu itu agar ini tuh berjalan panjang awet gitu loh Mbak Rista gitu. Nah, kira-kira kapan Mbak Rista mau? Di hari Minggu ya Mbak Rista ya? Mau? Belum, masih lama lebarannya. Masih 2 minggu lagi. Mbak Rista mau di jam berapa? Oh, malam boleh banget. Setelah tarawih. Malam minggu. Apa kita bubur aja sekarang? Berarti habis tarawih. Ya udah, habis tarawih ya. Ya udah, kita bisa ketemu di malam minggu, Sabtu malam minggu nanti kita bicarakan aja nanti kalau Mbak Rista pengen tempatnya di mana yang lebih nyaman, itu juga sangat boleh Mbak Rista. Oke. Sampai bertemu nanti ya Mbak Rista, karena waktunya sudah habis juga, Mbak Rista juga tidak diceritakan, mungkin saya akan mengakhiri sesi konseling ini. Saya berterima kasih ya Mbak Rista karena Mbak Rista sudah mau datang ke sini, sangat mengapresiasi apapun yang tadi diceritakan Mbak Rista di sini. Semoga yang kita bicarakan tadi bisa membuat Mbak Rista lebih baik nanti ke depannya. Baik, setelah ini Mbak Rista bisa melanjutkan kegiatannya lagi, dan sampai ketemu nanti di minggu depan. Iya, silakan Mbak Rista.